Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi di channel CHK Cerita Horor Kita. Pada malam hari ini, kami akan bercerita mengenai beberapa urban legend yang beredar di kampus UGM. Urban legend ini diambil dari beberapa sumber yang beredar. Tetapi sebelum cerita horor kita dimulai, alangkah baiknya teman-teman menekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Selain sekolah, kampus juga banyak sekali menyimpan kisah mistis di dalamnya. Salah satunya adalah kampus terkemuka di Yogyakarta, yakni Universitas Gadjah Mada. Sebagai kampus yang dibangun untuk mengiringi kemerdekaan Indonesia, kampus UGM pada awalnya hanya numpang di Keraton Jogja. Setelah gedung pusat sudah selesai dibangun pada tahun 1959, kuliah pun berpindah ke Bulak Sumur. Karena dulunya daerah Bulak Sumur masih berupa sawah dan kebun dengan banyak pohon besar, maka nggak usah heran kalau daerah kampus yang dulu termasuk kawasannya angker. Banyak sekali kisah yang berseliweran tentang adanya makhluk gaib di UGM. Mulai dari mitos lagu Gugur Bunga di Bundaran Fakultas Teknik, kamu dilarang menyanyikan lagu Gugur Bunga saat lewat di sini ketika malam hari. Konon sih kamu bakal melihat sosok penunggu jika nekat bernyanyi. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Ada pula cerita yang mengisahkan tentang angkernya gedung pusat UGM hingga gedung vokasi di Sekip. Di kampus bergengsi tersebut juga terdapat urban legend yang bernama Mbak Yayu dan Rohana. Urban legend yang pertama adalah mitos gugur bunga. Jika kamu menyanyikan lagu Gugur Bunga di Bundaran Teknik atau pasca sarjana ini, konon akan bertemu dengannya. Sebagai kawasan yang tergolong rimbun, tak salah memang kalau kawasan ini terkenal cukup angker. Buat mahasiswa teknik maupun pasca sarjana yang lewat daerah sini, kalau malam pasti paham. Sebuah jalan melingkar dengan beringin besar dan pepohonan di sekitarnya bikin suasana di tempat itu semakin bikin merinding. Ranting dan dedaunan yang seakan memayungi jalan seringkali bikin bulu kuduk meremang. Banyak orang yang mengalami kejadian ganjil di tempat ini. Ada juga mitos larangan untuk menyanyikan lagu Gugur Bunga di tempat ini. Gugur Bunga adalah lagu atau himne penghormatan untuk para pahlawan yang telah meninggal. Konon, jika kamu menyanyikan lagu Gugur Bunga di tempat ini, apalagi saat malam hari, kamu akan didatangi hantu penunggu Bundaran Teknik. Ia akan menampakkan diri padamu dengan wujud yang menyeramkan. Kedatangannya akan terasa dengan bau harum. Konon jika aromanya dekat, berarti hantu itu masih agak jauh. Namun, jika aromanya perlahan menghilang, tandanya ia justru sudah ada di belakangmu. Atau membonceng di motormu tanpa kamu sadari. Tak ada yang bisa memastikan kebenaran kisah ini, selama tak ada yang berani mencoba menyanyikan lagu Gugur Bunga di sana. Entah apa kolerasinya, lagu tentang pahlawan dengan kedatangan setan. Yang jelas, mitos ini sudah ada begitu lama dan turun-temurun. Selain itu, ada beberapa kejadian aneh yang berlangsung tak jauh dari tempat itu. Mulai dari motor mogok sampai sesosok bayangan terbang. Ceritanya, sekitar 6 tahun lalu, salah seorang mahasiswa di teknik UGM
mengalami kejadian ganjil. Motor yang ia naiki tiba-tiba mati, tepat di depan pohon beringin ketika malam hari. Ya, sontak bulu kuduknya merinding. Dituntunlah motornya sambil lari, meskipun jalannya menanjak. Anehnya, setelah pergi dari tempat itu, motornya nyala kembali. Masih di lokasi yang sama, ada seorang mahasiswa yang lewat di pohon beringin itu pada malam hari. Ia sedang menuju fakultas kedokteran. Ketika ia melewati jalan itu, tiba-tiba ada sesosok bayangan putih terbang di depannya. Serem sih ini. Mitos ini berkembang seiring kampus kerakyatan ini bertambah usia. Meskipun kian modern, namun kisah legendaris seperti ini tak akan lekang oleh waktu. Hal ini seolah menjadi bukti bahwa di tengah usaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang kian maju, mitos dan misteri selalu ada dan tak lekang oleh waktu. Urban legend selanjutnya adalah hantu penunggu jembatan perawan. Lembah UGM adalah kawasan hijau di kampus dengan danau di tengahnya. Pepohonannya pun banyak dan terkesan rindang. Wajar kalau malam-malam akan terasa angker. Nah, kalau kamu lewat daerah lembah UGM ke arah Jalan Kaliurang saat malam hari, berhati-hatilah. Kamu akan melewati sebuah jembatan yang melintang di atas jalur tersebut. Namanya Jembatan Perawan, alias Jembatan Pertanian Kedokteran Hewan. Perhatikan jika ada sosok perempuan di sana. Sebut saja namanya Ala, 24 tahun, gadis yang pernah melihat sosok tak kasat mata bernama Rohana ketika ia sedang sibuk-sibuknya dengan kegiatan di kampus. Maklum, ia anak organisasi, event, teater, dan juga pers. Malam itu sekitar jam 1 malam, Ala pulang dari gelanggang mahasiswa yang berada di daerah Jalan Persatuan menuju kosnya di Klebengan. Udah biasa juga, pikirnya ya gak bakal ke arah mana-mana juga. Toh masalah begal, lingkungan kampus bisa dibilang gak ada. Ala kembali bercerita, ketika lewat jalan olahraga, ia merasa ada yang aneh. Nih ya, anehnya kok bisa ada sosok perempuan pakai baju putih, bertudung selempang, dan rambutnya cukup panjang di jam semalam itu, di tempat begitu lagi. Ala menjelaskan detail tiap pakaian yang digunakan oleh sosok perempuan tersebut. Katanya, gaya berpakaiannya bukan berasal dari zamannya. Gayanya seperti gadis-gadis era 50-an. Ala melambatkan motornya. Takutnya orang itu butuh pertolongan. Soalnya bisa dipastikan hanya Ala seorang yang ada di sana. Ketika motornya hampir berhenti, sosok perempuan itu lompat. Ala berteriak sambil menutup mata. Namun, ketika ia membuka mata, tak ada siapa-siapa di sana. Seumur-umur, Ala baru ini mengalami hal seperti itu. Menurut kesaksian Ala, waktu itu ia tak tahu desas-desus mengenai hantu Rohana. Setelah ia ditenangkan oleh teman-temannya, ia baru menyadari, kata kakak tingkatnya, apa yang Ala ceritakan mirip dengan mitos Mbak Rohana yang sering mengganggu orang yang lewat sana dan jatuh dari atas jembatan perawan. Bisa jadi dulunya Mbak Rohana adalah mahasiswi di Fakultas Pertanian yang bunuh diri di jembatan itu. Bisa jadi juga ia adalah orang yang meninggal di sekitar sana. Tak ada yang tahu. Satu hal yang pasti, ia menampakkan dirinya di jembatan perawan dengan berkerudung, berjalan di jembatan, lalu terjatuh dan lenyap. Urban legend yang terakhir adalah urban legend yang dikenal dengan sebutan Mbak Yayu. Gedung Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM berada persis di sebelah timur gedung pusat UGM atau yang biasa disebut Geraha Sabha Pramana atau GSP. Tak jelas sejak kapan urban legend ini beredar dari mulut ke mulut. Banyak mahasiswa ekonomi UGM bercerita Mbak Yayu sering tertangkap kamera CCTV yang ada di seputaran kampus ekonomi UGM. Mbak Yayu merupakan salah satu mahasiswi UGM yang berprestasi. Ia adalah seorang pelajar yang cerdas dan tekun. Namun ternyata
kesempurnaan di bidang pemikiran itu tak selaras dengan mental Mbak Yayu. Mentalnya bermasalah dan mudah depresi. Kejadian itu bermula saat Mbak Yayu yang sudah mencapai akhir perkuliahannya menyusun skripsi dengan sekuat tenaga. Namun sayang, kerja keras dan buah pemikiran Mbak Yayu itu ditolak oleh sang dosen. Penolakan ini berbuntut panjang pada mental Mbak Yayu. Ia kehilangan arah, kecewa sekaligus depresi. Ia tak terbiasa mendapatkan penolakan seperti itu atas hasil kerjanya. Akibat mentalnya tak siap akan hal itu, Mbak Yayu memilih mengakhiri hidupnya dengan keputusasaan dan ia ditemukan tewas bunuh diri. Sebenarnya, sosok Mbak Yayu ini tidak begitu menyeramkan. Pasalnya, ia mempunyai penampilan seperti mahasiswi biasa. Namun, yang membuatnya terlihat menakutkan adalah tatapannya yang kosong dan wajahnya yang pucat. Ada yang bilang, Mbak Yayu sering muncul di sekitaran koridor lantai 3 gedung utara sayap barat atau ruangan U305 sampai U302. Sosoknya seperti mahasiswi biasa, tapi dengan gaya berpenampilan lawas. Ada saksi yang mengatakan Mbak Yayu terlihat gentayangan di FIB UGM. Hikmah penting dari urban legend ini adalah janganlah pulang dari kampus terlalu malam. Nanti ada Mbak Rohana yang lewat menemuimu loh. Dan janganlah lulus dari kampus terlalu lama. Takutnya nanti ada Mbak Yayu yang akan mempengaruhimu untuk bunuh diri. Buat yang belum lulus, tetaplah semangat ya. Jangan nekat bunuh diri. Ingatlah bahwa perjuangan untuk lulus memang berat. Tapi ya dinikmati saja dan tetaplah berusaha. Ikhtiar gak pernah mengkhianati hasil kok. Sekian cerita horor kita mengenai urban legend yang beredar di kawasan kampus UGM. Apabila teman-teman memiliki kisah horor lainnya, bisa kirimkan cerita teman-teman ke email chkceritahororkita@gmail.com. Sampai jumpa di episode selanjutnya.